Saat mengamati beton itu lebih jauh, ternyata bukan hanya bagian wajah saja. Seluruh bagian tubuh tercetak jelas. Ternyata beton yang aku duduki barusan adalah tubuh seorang gadis di dalam semen dan dibentuk persegi. Terkejutnya aku, ternyata bukan hanya ada satu di taman ini. Ada banyak beton-beton yang lainnya. Sakit. Kulihat dia begitu tersiksa dengan keadaannya. Lagi, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku mendekati lagi beton itu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Audiobook Mata Hana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 9, Istana Raden Damar. Nyimas, Aku melenguh dalam hati. Bahkan suaranya pun begitu mirip dengan Yudi. Pantas saja Yuli tidak mau pergi dari sini. Mungkin ini yang dinamakan cinta buta. Yuli tetap menerima walau semua ini bertopengkan dusta. Dia, bahkan aku sendiri, tidak tahu makhluk seperti apa sebenarnya yang berwujud seperti Yudi ini. Raden, ini teman saya, namanya Hana. Nyimas harap Raden tidak keberatan menerima dia di istana ini, ujar Yuli. Pria yang dipanggil Raden itu tersenyum dengan anggukan ringan. Entah Raden siapa. Yang pasti, jika pengikutnya saja yang di luar istana bisa seseram itu, bagaimana dengan rajanya? teman Nyimas berarti teman Kakang juga. Perkenalkan, nama saya Damar Wisesa. Pria yang menyebut dirinya Raden Damar Wisesa itu memperkenalkan diri. Aku membalasnya dengan senyuman malas. Nyimas Ayudya Lestari, ayo kita makan dulu. Para pelayan sudah menyiapkan masakan spesial untuk Nyimas dan teman Nyimas ini. Iya Kakang, Nyimas minta waktu beberapa saat. Pria itu berlalu pergi meninggalkan ruangan. Aku mendongak ke arah pintu, memastikan dia benar-benar menjauh, lalu mendelik ke arah gadis di sebelahku. Apaan sih Yul? Nyimas, Ayudya, Lestari, siapa? Kamu itu Yuli, Yuli Putri Karisa. Jangan ngada-ngada deh, protesku. Ceritanya panjang Han, lain kali aku akan jelasin. Lebih baik sekarang kita makan dulu yuk. Untuk saat ini aku tidak bisa berbuat banyak. Makhluk itu sepertinya sudah mencuci otak Yuli, hingga gadis itu sangat mempercayainya. Baiklah, aku juga akan mempergunakan cara halus untuk menarik Yuli kembali. Tak lupa memanjatkan banyak doa agar Tuhan menyelamatkan kami. Kami tiba di ruang makan istana. Para pelayan masih lalu lalang menyiapkan aneka hidangan. Apakah ini masakan yang dimasak tadi? Pikirku. Aneka makanan terhidang, cukup menggugah selera. Bebek panggang, aneka tumisan, sayur ikan, sambal, tak lupa lalapan. Ada juga berbagai masakan lain yang tak kukenal namanya. Untuk beberapa saat aku masih memandangi makanan-makanan di hadapanku. Sementara Raden Damar dan Yuli sudah mulai menikmati hidangan mereka. Hana, ayo dimakan, seru Yuli. Aku tersenyum kilat, lalu mulai menyendok nasi dan meletakkan di piring seng di hadapanku. Sebenarnya sama sekali tak berminat makan. Tapi demi lebih meyakinkan, aku mengikuti saja drama makhluk itu. Di sisi lain, aroma masakan memang begitu menggugah selera, membuat aku lupa tengah berada di mana saat ini. Aku menutup mata, membaca doa makan di dalam hati. Selesai membaca doa, kuusap kedua telapak tangan ke wajah. Saat mata terbuka,
Tatapan kembali pada piring seng di hadapan. Aku mengernyit, merasa ada yang aneh. Kenapa nasi bergerak-gerak? Kutajamkan penglihatan, bahkan mengucek mata takut ada yang salah. Tapi setelahnya, semua malah tampak jelas. Di hadapanku ini bukan nasi, tapi belatung-belatung kecil bertumpuk. Sebagian malah terlihat bergerak-gerak ke tepi piring. Iya. Saat mata bergerak ke hidangan lain, bukannya berselera makan, aku malah semakin ingin muntah. Bebek panggang itu adalah bangkai bebek. Ikan juga sama, ikan busuk. Sekumpulan ulat sebesar ibu jari bergerak-gerak di atas baskom. Sementara sayur itu sudah seperti... tak perlu kujelaskan, karena sangat menjijikan. Ketika rupa asli masakan-masakan terlihat, tercium pula bau-bau yang memuakkan. Ketika menengadah melihat Raden Damar dan Yuli, rasa mual semakin melesak. Melihat mereka begitu lahap memakan makanan menjijikan ini. Seperti ada sesuatu meninju dalaman perut hingga ke tenggorokan, membuatku beranjak tergesa meninggalkan ruang makan. Tak kuhiraukan Yuli yang memanggil. Aku terus berlari, jauh hingga tiba di ruangan terbuka. Sepertinya halaman belakang. Syukurlah, paling tidak aku bisa menghirup udara dalam-dalam untuk meredakan rasa mual ini. Setelah beberapa saat, rasa mual berangsur menghilang. Hanya tersisa sedikit rasa pusing yang masih bisa kuatasi. Aku berjalan terseok menuju sebuah beton berbentuk persegi panjang di tengah taman, menyerupai bangku. Aku mendudukkan diri di permukaan bersemen itu, lalu mengedarkan pandangan ke sekitar. Taman ini cukup subur, bunga-bunga merekah indah menyemaikan wanginya. Anehnya, tak kulihat matahari di tempat ini. Cuacanya mendung tapi sejuk, tidak dingin, tidak juga panas. Aku bahkan tidak bisa menebak sudah pukul berapa saat ini. Aku tercengkat mendengar suara isakan wanita. Kulihat ke sekitar dan tak menemukan siapapun. Suara semakin dekat, membuat detak jantung semakin berpacu. Ku cari lagi tapi tetap tak menemukan siapapun. Sakit. Suaranya terdengar begitu lirih, semakin jelas dari arah bawah, tepat dari beton yang aku duduki. Aku melirik ke bawah. Terlihat wajah seorang wanita muda menyatu dengan semen yang melapisi beton ini. Aku terlonjak kaget hingga terjatuh dan refleks menjauh beberapa jarak dari beton itu, seraya memegangi dada kuat-kuat. Jantung semoga masih ada di tempatnya. Saat mengamati beton itu lebih jauh, ternyata bukan hanya bagian wajah saja. Seluruh bagian tubuh tercetak jelas. Ternyata beton yang aku duduki barusan adalah tubuh seorang gadis di dalam semen dan dibentuk persegi. Terkejutnya aku, ternyata bukan hanya ada satu di taman ini. Ada banyak beton-beton yang lainnya. Sakit. Kulihat dia begitu tersiksa dengan keadaannya. Lagi, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku mendekati lagi beton itu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Tanyaku. Curug bawang. Kami semua perawan-perawan yang jadi korban iblis curug bawang. Kami masuk dalam jeratannya. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Aman, tidak ada siapapun. Kenapa kalian tidak mencoba pulang? Bisikku pelan. Terlambat. Raga kami di dunia sudah meninggal karena kelelahan. Tidak makan dan minum dan hanya kesurupan. Lama-lama akhirnya tubuh kami lemah dan semua organ tubuh tak berjalan seharusnya. Kami mati. Sementara jiwa kami di sini dimanjakan bak seorang putri raja hingga tak memikirkan ingin kembali. Setelah raga kami di dunia mati, kami tidak bisa kembali lagi dan jiwa kami terperangkap di tempat ini entah sampai kapan, karena ternyata
Kami hanya dijadikan bahan bangunan istana mereka. Aku mengatupkan kedua tangan ke mulut. Apa yang dia katakan persis seperti yang telah Yuli alami saat ini. Hana, aku beringsut berdiri, lalu mengarahkan telunjuk ke arah beton. Yuli, lihat. Setelah melihat semua ini, apa kamu masih mau tinggal di sini? Yuli mengerutkan dahi, pandangannya beralih dari beton ke arahku. Kenapa sih, Han? Itu cuma beton. Sejurus kemudian, dia malah mendudukkan diri di sana. Jangan, Yul, kasihan. Aku menarik tangan Yuli berdiri. Kenapa sih, Han? Beton ini sementara memang dijadikan tempat duduk di taman. Gak apa-apa kalau kamu mau dudukin. Sementara? Iya, setelah beton-beton ini terkumpul semakin banyak, Raden Damar akan memperbesar istananya. Dia yang bilang itu ke kamu? Iya. Kamu tahu dari apa beton-beton ini dibuat? Dari pasir dan semen, Han. Jangan bercanda deh. Anak SMP juga tahu. Telapak tangan terasa panas setelah menampar pipi Yuli. Sementara gadis itu hampir terjatuh. Dia memegang bekas tamparanku lalu menatapku tak percaya. Kamu kenapa sih, Han? Lihat itu, Yuli. Itu bukan pasir dan semen. Lihat, Yuli, ya Allah. Aku bersungut-sungut di hadapannya. Air mata berjatuhan. Bagaimanapun, aku hanya gadis lemah. Aku rapuh saat aku tak bisa menunjukkan pada Yuli kebenaran ini. Aku tak tahu harus dengan cara apa menyadarkannya dari mimpi buruk ini. Aku gak lihat apa-apa selain seonggok beton, Han. Jangan mentang-mentang mata kamu berbeda, kamu bisa bodoh-bodohin aku. Demi Allah, Yuli, kamu harus percaya sama aku. Kali ini saja. Sadar, Yuli, sadar. Ayo kita pulang. Tak kuasa, aku sampai menjatuhkan lutut di hadapan Yuli. Aku tidak sanggup membayangkan kalau sampai Yuli jadi bagian dari mereka. Tapi aku juga kehabisan cara. Entah bagaimana harus meyakinkan Yuli. Kamu jahat, Hana. Lebih baik kamu pulang sendiri. Tinggalkan aku di sini. Aku berhak memilih jalan hidupku sendiri. Pergi kamu. Kali ini aku melihat air matanya bercucuran. Mungkin dia kecewa padaku. Yuli berbalik badan lalu berlari menuju istana. Aku terpekur cukup lama sejak kejadian barusan. Aku masih berlutut di taman, tak berubah dari posisi awal. Terlebih, suara isakan gadis-gadis dalam beton itu membuat keputusasaanku semakin menjadi. Apakah lebih baik aku pulang dan meninggalkan Yuli? Tidak, Hana. Tidak. Aku mengambil posisi sujud lalu membaca 3 zikir dengan derayan air mata. Setelahnya duduk di antara 2 sujud. Kutadahkan kedua tangan, meminta pertolongan dari Allah, Tuhan semesta alam, alam dunia, dan alam gaib, semua dalam genggamannya. Aku yang miskin ilmu ini kebingungan dengan cara apa bisa melepaskan Yuli dan membawanya pulang. Hanya itu keinginanku saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, ampunilah dosa-dosa hamba, kabulkanlah doaku, bukakanlah mata hati Yuli. Aku sangat yakin di sana Abah, Ustadz Hanafi, Mang Itang, dan semuanya pasti tengah berusaha untuk menolong kami. Tapi jika Yuli sendiri tak mau kembali, akan sulit baginya untuk selamat. Pasti ada alasan kenapa sampai aku tersesat di sini. Alasannya jelas, untuk Yuli, sahabatku. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku bisa menemukan kamar Yuli setelah menyusuri ruangan demi ruangan di istana ini. Aku menemukannya karena suara 2 orang di dalam sana. Yuli tengah merajuk dan menceritakan kejadian tadi. Aku berdiri di ambang pintu melihat 2 orang yang duduk di atas ranjang. Damar terlihat begitu lembut menenangkan Yuli. Dia mengusap air mata di pipi Yuli, lalu mengusapkan telapak tangannya di sana. Yuli sampai menutup mata merasakan setiap sentuhan yang Raden Damar berikan. Hingga akhirnya Damar menyondongkan wajahnya,
lalu menempelkan bibir mereka, membuat Yuli semakin terbuai. Astagfirullah. Aku segera menarik diri, bersembunyi di balik dinding. Ya Allah, Yuli, kenapa sampai sejauh itu? Dia bukan manusia. Kalaupun dia manusia, tetap tidak boleh. Raden Damar Wisesa keluar dari kamar Yuli. Untung saja dia tidak melihatku. Segera aku memasuki kamar, lalu menghampiri gadis yang saat ini tengah tersipu-sipu di atas ranjangnya. Aduh, bucin kok, sama ada demit. Hana? Dia agak terkejut, terlebih melihat caraku memandangnya. Dia sudah bisa mengira kalau aku pasti baru saja melihat adegan tadi. Aku pikir kamu sudah pergi, ujarnya salah tingkah. Aku mencoba bersikap tenang, walau jujur Yuli sangat membuatku marah. Aku duduk di tepi ranjang sialan itu. Aku akan pergi jika kamu ingin aku pergi, kataku. Lalu aku menghela napas. Gadis ini benar-benar ingin aku pergi rupanya. Menyebalkan. Aku akan pergi asal kamu mau maafin aku. Kuraih tangan Yuli lalu menggenggamnya. Aku minta maaf Yul, aku menyesal. Iya, aku maafin. Tapi kamu juga jangan bicara macam-macam lagi tentang Raden Damar dan istananya. Aku mengangguk, tak yakin. Tentu saja tidak bisa begitu, Buang-buang. Aku punya satu permintaan sebelum aku pergi dan benar-benar melepas kamu di sini. Apa itu? Berjanjilah kamu akan mendengarkan apa yang akan aku bicarakan ini. Kamu cukup mendengarkan Yuli, hanya mendengarkan saja. Janji ya? Yuli terdiam beberapa saat sampai akhirnya dia mengangguk setuju. Oke. Aku menghela napas lega setelah mendapat jawabannya. Sebelum mulai membicarakan ini, aku membaca bismillah dalam hati. Yuli. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.